Dan akhirnya saya dapat visa untuk bekerja di Prancis, tinggal di Prancis. Hari ini saya mau bicara tentang hal yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu tentang visa saya. Well, selamat datang di Paris. Siapa bilang hidup di Paris itu gampang? Tiap tahun kalian harus apply visa, perpanjang visa, deg-degan ke imigrasi. Check it out. So, jadi saya lagi mau coba ini untuk tanya visa. Halo, bonjour. Well, berhubungan yang samanya dengan administrasi itu susahnya setengah mati. Udah seperti mancing ikan di sungai yang dikasih umpan nggak datang-datang. Cek. Salah satu yang bikin ribet susah itu yaitu kita dikasih nomor telepon tapi nggak aktif. Oke guys, sekarang kita mau coba lagi telepon prefecture. Hubungan dengan imigrasi di negara orang harus baik-baik, seperti sapi hidungnya yang ditusuk, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, harus tuh. Alors bonjour, je m'appelle Edo Eka Saputra. Est-ce que vous avez besoin de mon numéro de dossier peut-être s'il vous plaît? Terkadang udah sopan dan kalian masih dibentak. Alors, je vous demande juste un instant, monsieur, je vous reprends immédiatement, d'accord? Très bien, merci, merci monsieur. Disuruh tunggu. Nasib. Alors, votre numéro de dossier, s'il vous plaît, je vous écoute. Ok, du coup, en fait, moi, j'ai comment on dit ça? J'ai envoyé un dossier pour un papier, dossier. J'ai besoin de votre numéro d'identifiant, s'il vous plaît. Très bien, ok. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, s'il vous plaît. 1991. D'accord, un instant. Je vois ça. Alors, votre dossier actuellement est en cours de traitement. Je vous ai convoqué récemment, d'accord? Alors, c'était le mois d'octobre, c'est fait. Votre dossier actuellement est en cours de traitement, monsieur. Vous avez à patienter encore au moins 3 semaines. Ok, d'accord. Du coup, j'attends jusqu'à fin de mois. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, bonne journée. Jadi disuruh tunggu lagi cuy, 3 minggu lagi, 3 minggu terus dari Hong Kong, capek aku. Bonjour, bienvenue sur la hotline réservée à votre demande de titre de séjour. Welcome on the hotline dedicated for your application. Désolé, mais la messagerie vocale. Désolé. Désolé, mais la messagerie vocale Orange 2. Tu vois, il dit désolé, message de vocal, nananana. Oke guys, jadi sekarang saya sudah dekat prefecture. Tinggal beberapa menit lagi, udah jam 3.39. Dan jadi sekarang mau masuk ke prefecture. Semoga kita dapat kabar baik di Perancis. Apalagi sampai nanti. Buat kalian yang pengen tinggal di Prancis atau pengen studi di Prancis, buat kalian yang sudah mengikuti saya beberapa waktu yang lalu, pasti kan penasaran dengan visa yang saya punya sekarang. Balik ke 5 tahun terakhir, awal-awal saya sampai di sini. Flashback ke tahun 2015, saya itu datang ke Prancis dengan visa pelajar. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Prancis, pasti kalian sudah cek-cek informasi bagaimana cara dapatin visa untuk studi di Prancis. Kalau misalnya kalian pengen tinggal di Prancis lebih dari setahun, let's say untuk setahun, berarti kalian harus cari satu pendidikan, les, kuliah, atau apapun yang lebih dari 3 bulan. Karena biasanya ambasad, kedutaan Perancis akan memberikan kalian visa untuk 1 tahun kalau seandainya kegiatan kalian lebih dari 3 bulan atau 90 hari. Kalau seandainya kalian sudah tahu kalian mau ngapain ke sini, dan tahap kedua adalah kalian harus cari instansi atau tempat les yang bisa memberikan kalian surat penerimaan supaya kalian bisa gunakan hal ini, surat ini untuk apply visa. Setelah itu pasti kalian ada kayak persiapan finansial, terus persiapan ABC. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih tahu, cek lagi video-video saya atau cek lagi YouTuber lain yang udah bahas tentang ini, atau kamu bisa juga cek di Kampus France. Kalau kalian tahu cerita saya, kalau kalian nonton playlist ini, saya kan datang dibantu sama teman saya karena saya nggak punya duit kan. Terus dijamin sama dia. Pas sampai di sini kan saya dipulangin. Rambutku cuy. Pada tahun 2016 setelah saya setahun di sini kan saya harus perpanjang visa tuh. Jadi biasanya perpanjangan visa itu gampang sekali. Kalian cuma butuh kayak menyediakan data-data dari kampus, bukti kalau seandainya kalian aktif kuliah, dan juga nanti di
lampirkan nilai kalian kalau misalnya kalian lulus atau enggak. Jadi setahu saya tuh nggak ada masalah lulus atau nggak lulus, asal jangan kalian nggak lulus tiap tahun gitu loh. Jadi kalau saya kan pribadi memang kalau sekolah fokus sekali, jadi biasanya nilai saya bagus-bagus cuy, walaupun nggak cum laude tapi lumayan gitu. Kalau kalian mau perpanjang visa, mereka minta kalian bukti untuk ada uang sirkulasi di bank kalian sekitar 650 euro. Jadi sirkulasi dalam artian bukan uang mati ya, bukan uang kayak tabungan kalian, tapi cuma mau kasih lihat apakah kalian benar-benar menghabiskan uang sekitar itu. Walaupun pada dasarnya kalian menghabiskan uang jauh di atas 615. Tahun 2016 saya masih kuliah bahasa Prancis, dan sambil itu kan saya juga aktif cari untuk S2 karena saya memang pengennya saya waktu itu kesini memang untuk S2 karena mau belajar bahasa Prancis. Bukannya nggak menarik, tapi saya pikir belajar bahasa buat apa gitu. Walaupun pada akhirnya sekarang saya merasa bahwa belajar bahasa Prancis kalau kalian tinggal di Prancis adalah hal yang mutlak dan wajib sekali. 90% kalian kayak harus benar-benar menguasai bahasa Prancis kalau seandainya kalian pengen kerja dan hidup di Prancis seperti saya sekarang. Untuk tahun 2017 saya itu diterima di Paris untuk kuliah S2. Jadi kan perpanjangan visa saya itu dari 2015 ke 2016 setahun. Terus pas masuk ke 2017-nya itu karena saya mau kuliah S2 untuk waktu 2 tahun, saya perpanjang visa dan prefektur kasih saya visa selama 2 tahun. Jadi visa saya 2015 di dalam paspor, 2016 visa asli yang kayak KTP. Terus dari 2017 sampai 2019 saya itu dapat satu visa karena saya sudah pindah ke Prancis. Ke Paris cuy. Maksudnya pindah ke Paris ya untuk S2 International Business di kampus yang ini. 2 tahun setelah tahun 2017, tepatnya tahun 2019 ya kalau kalian hitung. Jadi kan saya itu udah selesai kuliah S2. Berarti kan visa saya juga berakhir. Di Prancis kalau seandainya kalian melakukan studi superior dalam artian S2 atau S3, kalian akan diberi kesempatan oleh pemerintah untuk tinggal setahun lagi di Prancis dalam usaha untuk mencari pekerjaan, atau kalau seandainya kalian pengen bikin usaha. Jadi itu nama visanya adalah APS ya di sini. Dan itu biasanya setahun dan tidak bisa diperpanjang. Jadi kalian benar-benar harus hati-hati kalau kalian punya APS, kalian harus tahu project kalian mau apa gitu. Banyak juga orang-orang yang kuliah di Prancis biasanya kalau seandainya mereka udah selesai S2 tapi belum ketemu dapat kerja gitu, biasanya adalah mereka itu cari kampus lain terus bikin S2 kedua kali gitu. Jadi itu adalah salah satu trik yang dilakukan oleh orang-orang di Prancis, baik orang lokal maupun orang internasional, kalau seandainya mereka belum punya pekerjaan. Karena kalau seandainya sekali kalian ambil APS, kalian nggak punya kayak balik lagi kuliah atau gitu. Jadi benar-benar APS adalah salah satu visa solusi terakhir kalau seandainya kalian benar-benar pengen cari kerja atau bangun usaha gitu. Tahun 2019 akhir saya dapat APS, plus waktu itu kan baru masuknya COVID. Jadi waktu itu juga kita di lockdown, periode COVID, banyak sekali perusahaan yang nggak terima siapa-siapapun, dan juga banyak kayak beberapa perusahaan yang men-screen atau memecat secara hormat karyawannya gitu loh. Jadi saya sudah nggak bisa bicara bahasa Perancis bagus sekali, terus bahasa Inggris saya juga pas-pasan, jadi cari pekerjaannya jauh lebih susah daripada yang saya bayangin. Akhirnya saya bekerja di toko kosmetik yang kalian tahu gitu. Jadi tahun 2020 itu dengan APS saya pernah bilang seperti ini, kalau seandainya dalam setahun kalian nggak bisa cari pekerjaan yang sesuai dengan domain kalian, berarti kalian useless. Jadi hati-hati dalam perkataan kalian, karena saya dapat karmanya, karena sampai sekarang saya belum dapat pekerjaan yang sesuai dengan studi saya. Jadi saya kemakan omongan sendiri. Kalau seandainya kalian punya APS, kalian punya hak untuk bekerja seperti mahasiswa. Dalam artian kalian punya 960 jam untuk bekerja full time. Kalau seandainya full time jadi 6 bulan. Kalau seandainya kalian ambil part time 20 per jam bisa ambil setahun. Jadi hati-hati. Well, informasinya seperti itu. Hati-hati jangan sampai kalian melewati batas itu, karena nanti kalian akan dapat masalah di kantor imigrasi. Pengalaman saya, karena saya pikir saya nggak akan kerja selama itu di toko ini, jadi akhirnya saya ambil full time 35 jam per minggu,
Dan akhirnya setahun lebih saya selalu full time karena saya nggak dapat kerja ke tempat yang lain gitu. Dan saya waktu APS saya berakhir, saya tuh udah deg-degan karena saya yakin saya akan dapat masalah di prefecture, di imigrasi. Nah, bukan kesalahan si well, iya kesalahan saya, cuma kan di defense saya, di pembelaan diri saya, karena kan di COVID juga. Terus kita juga ada beberapa bulan kita nggak kerja, chômage partiel. Jadi kita nggak kerja tapi digaji. Jadi saya tuh sempat pikir kayak gini, oh kalau seandainya nanti suatu hari saya digugat gitu, saya akan bilang, oh saya kan 3 bulan nggak kerja, berarti kan selama 3 bulan saya masih simpan jam gitu. Jadi ya dilemanya seperti itu. Dan akhirnya APS saya berakhir dan saya harus ganti visa kerja. Jadi untungnya waktu itu sama saya adalah saya punya surat dari kantor, dari perusahaan yang bilang saya punya kontrak seumur hidup, permanen, kontrak permanen dalam artian CDI. Karena di Perancis ada CDI dan CDD. Saya tuh sempat deg-degan karena kan saya nggak punya pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan saya. Karena waktu itu saya jadi SPB cuy, jaga toko orang. S2 jadi SPB kan nggak lucu gitu ya. Jadi tapi saya nggak punya option, saya nggak punya pilihan, dan akhirnya saya bilang sama perusahaan saya mau apply visa kerja, dan saya minta mereka untuk menyediakan dokumen-dokumen tambahan. Akhirnya mereka siapin semua dokumen yang saya minta, dan saya kirim ke prefecture, saya kirim ke imigrasi, dan mulailah deg-degan dan mulailah skandalnya. Well, sebenarnya bukan skandal, tapi karena di zaman COVID, terus kalian cari temu janji atau cari rendezvous susahnya setengah mati. Jadi saya harus kirim email tiap hari. Saya kirim kayak bilang, hai, visa saya udah mau habis nih, gimana dong, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ini gitu. Jadi kayak saya kirim email ke sana sini untuk cari rendezvous, untuk cari temu janji gitu. Dan akhirnya saya dapat satu, kirim aplikasi saya. Dan waktu itu saya masih waktu sekitar 2 bulan lagi sebelum visa saya berakhir. Karena kan kalau seandainya kamu mau perpanjang sesuatu harus dicek. Kalau bisa 2 bulan sebelum visa mau berakhir kamu sudah ambil temu janji. Terus saya drop dokumen saya dan saya pikir oke, 2 bulan waktunya luang sekali, panjang sekali, dan saya nggak perlu resepise. Nah, resepise itu adalah kayak kwitansi yang membuktikan kalau seandainya dossier kalian, dokumen kalian lagi di handle gitu. Terus sampailah bulan Oktober 2020 dan visa saya berakhir, dan saya mulai deg-degan dong, saya mulai kalang kabut, dan akhirnya saya harus hubungi mereka, hai saya butuh resepise karena perusahaan saya minta resepise. Untuk minta resepise pun susah gitu loh. Jadi akhirnya saya kirim email, dibalas lah, alhamdulillah. Terus akhirnya ke sana dan dikasih resepise. Saya itu kirim dokumen saya di bulan Agustus 2020, dan Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021 belum juga dapat informasi. Saya telepon nggak diangkat, saya kirim email nggak dibalas. Aduh, saya kayak di ghosting cuy. Dan akhirnya penantian ini berakhir. Dan akhirnya seminggu yang lalu kok nggak salah, sekitar tanggal 5 Mei, bulan Mei loh, dari Agustus sampai Mei, dan akhirnya saya dapat visa saya keluar. Dan akhirnya saya dapat visa untuk bekerja di Prancis, tinggal di Prancis, walaupun per tahun, nanti setahun depan harus diperpanjang lagi. Jadi it's okay, yang penting sekarang saya nggak ilegal, karena saya sempat ilegal kayak seminggu. Terus sekarang saya punya visa dan saya bisa hidup di Prancis tanpa deg-degan, tanpa ada rasa yang kayak was-was, oh nanti ada pak polisi di jalan saya di razia terus masuk gitu loh. Jadi sekarang saya punya visa yang benar-benar bisa mengizinkan saya tinggal di Prancis seperti saya punya keluarga, dan saya juga bisa kerja seperti orang Prancis. Dan yes, saya bisa kerja di Prancis. Dan inilah update visanya si Lensa Edo. Semoga kalian bisa belajar sesuatu dari video ini. Jarang-jarang saya bikin video keluar rumah, dan ini adalah spesial untuk kalian karena juga ini adalah edisi untuk update visa Lensa Edo. So, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi sama saya di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Kasih tahu teman kalian yang pengen kuliah ke Perancis, kalau saat ini mereka ada apa-apa, mereka hubungi saya, Edo, di Lensa Edo. Anyway, thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.